Sementara hawa, daya khayal hawa itulah yang dinamakan dengan angan-angan kosong. Maka angan-angan kosong ini adalah, maka yang datang nanti itu adalah setan. Jadi ini beda anunya. Jadi daya khayalnya hawa itu akan mendatangkan setan, sementara daya khayalnya jiwa itu akan mendatangkan malaikat dan akan mendatangkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita mulai, kita awali kajian kita dengan pembacaan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada kita sekalian amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan membahas tentang angan-angan kosong. Dan sebelum kita membahas tentang angan-angan kosong, terlebih dahulu kita sampaikan bahwa sesungguhnya di dalam diri kita ini sesungguhnya ada dua, yaitu jiwa dan hawa nafsu. Jiwa ini di dalam bahasa Arab nafsun. Kemudian jiwa dengan hawa ini sesungguhnya ada di dalam diri kita. Kecenderungan kedua hal ini adalah dua hal ini antara jiwa dengan hawa. Orang sering menyebut nafsu dengan hawa ini juga berbeda. Nafsu ini adalah jiwa. Kemudian ada lagi yang namanya ruh. Jiwa ini adalah sering pengertian jiwa dengan hawa ini seolah-olah menjadi tidak jelas. Jiwa, nafsu. Jadi ketika orang ngomong nafsu, maka konotasinya itu adalah hawa nafsu. Padahal nafsu itu di bahasa Arab sesungguhnya nafsu. Nafsu itu adalah jiwa.
dan jiwa itu adalah apa yang bisa melihat, bisa mendengar, mengerti perkataan orang, maka itulah jiwa. Jadi kalau ditanya siapa tadi ada, maka jawabannya ada dua. Ya. Jadi saya adalah jiwa, tapi bisa juga saya adalah hawa. Hawa. Jadi yang dimaksudkan adalah hawa. Sehingga kalau digabung menjadi hawa nafsu. Nah, ini sesuatu yang sangat berbeda antara jiwa dengan hawa. Kecenderungan jiwa ini adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diciptakan jiwa ini untuk senantiasa bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara hawa itu tidak bisa. Jadi kemampuan dua hal ini, kemampuan jiwa dengan hawa ini mempunyai satu kemampuan yang beda. Dan dua-duanya ini ada di dalam diri kita. Jadi jiwa ada di dalam diri kita, kemudian hawa juga ada di dalam diri kita. Maka antara hawa dengan jiwa ini, ya, ini terutama ini maunya sendiri, ya, maunya sendiri. Sementara jiwa tidak mengikuti kemauan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua hal ini sesungguhnya Allah menciptakan jiwa dan hawa ini terjadi satu pertarungan di dalam setiap sendi-sendi kehidupan. Maka sesungguhnya di sini Allah Subhanahu wa taala akan menilai sampai sejauh mana kemampuan jiwa ini untuk mengendalikan hawa nafsu tadi. Maka di situ sesungguhnya nilai-nilai yang akan diraih oleh sang jiwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya jika mengendalikan jiwa, maka nilai-nilai negatif itu juga yang akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini adalah mempunyai satu kemauan yang saling belak-belakan. Jiwa maunya ke dunia dan akhirat, karena hawa itu kemauannya dunia saja. Kemudian jiwa ini selalu akan dirongrong oleh hawa. Uniknya adalah bahwa hawa ini tidak dimintai pertanggungan jawab Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang hanya dimintai pertanggungan jawab adalah jiwa. Jadi kalau jiwa misalnya bisa mengendalikan hawa, maka jiwa yang baik, ya, itu yang mendapat puji dari Allah adalah jiwa. Tapi kalau saja misalnya ternyata hawa nafsu ini kalah dengan menang dengan jiwa, artinya jiwa bisa dikendalikan oleh hawa nafsu, maka sesungguhnya keburukan yang akan didapatkan, dan keburukan ini adalah menjadi tanggung jawab jiwa. Jadi hawa nafsu itu tidak diberikan beban tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau baik, ya, itu yang baik adalah jiwa, kalau buruk itu adalah yang buruk jiwa. Jadi kalau baik yang baik jiwa, bukan hawa yang baik.
Demikian juga kalau jiwa itu baik, ya, maka yang baik jiwa bukan hawa. Jadi hawa ini memang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak dibebani pertanggungan jawab. Disinilah sesungguhnya terjadi satu penilaian yang sangat ketat, ya, antara jiwa dengan hawa. Kemudian kedua alat ini, jiwa dan hawa ini, sama-sama punya kemampuan daya khayal. Kemampuan daya khayal. Jadi jiwa mempunyai kemampuan daya khayal, hawa juga mempunyai kemampuan daya khayal. Maka daya khayal yang dimiliki oleh jiwa, inilah sesungguhnya kalau di dalam bahasa agama yang karena jiwa ini fitrahnya kepada Allah, maka daya khayal yang dimiliki oleh jiwa itulah sesungguhnya yang dinamakan dengan khusyuk itu. Jadi khusyuk ketika berdoa, khusyuk ketika sholatnya, khusyuk. Artinya ini bahwa daya khayal jiwa kepada Allah, nah itulah yang dikatakan dengan khusyuk tadi. Daya khayal dari jiwa ini yang dinamakan dengan khusyuk itu, dengan khusyuk. Jadi kalau ketika jiwa itu menghayal, maka menghayal kepada fitrahnya, yaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu yang dinamakan dengan khusyuk, ya. Nah, perbuatan dinamakan dengan ihsan, ya. Jadi bagaimana menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara yang namanya hawa ini adalah ketika daya khayal hawa itu adalah itulah yang dinamakan dengan angan-angan kosong. Jadi daya khayal hawa itulah yang dinamakan dengan angan-angan kosong. Nah, ketika masuk ke dalam angan-angan kosong, atau ketika jiwa masuk ke dalam daya khayal yang dinamakan dengan khusyuk tadi, maka inilah sesungguhnya nanti antara jiwa itu akan diberikan karena kekhusyuannya akan Allah turunkan yang namanya cahaya itu. Jadi cahaya akan masuk ke dalam jiwa yang ada di dalam kolbu itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah juga akan menurunkan tentara langit berupa malaikat itu masuk ke bersama jiwa tadi, membisikkan sesuatu, dan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara hawa, daya khayal hawa itulah yang dinamakan dengan angan-angan kosong. Maka angan-angan kosong ini adalah, maka yang datang nanti itu adalah setan. Jadi ini beda anunya. Jadi daya khayalnya hawa itu akan mendatangkan setan. Sementara daya khayalnya jiwa itu akan mendatangkan malaikat dan akan mendatangkan cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pertanyaannya sekarang adalah kapan saatnya daya khayal kedua zat ini akan muncul, baik daya khayalnya jiwa maupun daya khayalnya hawa.
Daya khayalnya jiwa itu pusatnya adalah di kolbu, di jantung kita. Daya khayalnya jiwa di dalam kolbu, di dalam jantung kita. Sementara daya khayalnya hawa itu pusatnya di kepala kita. Di kepala kita. Jadi tempatnya pun juga berbeda gitu. Maka kedua hal ini, di dalam hal ini yang akan kita bahas adalah angan-angan kosong. Jadi yang dimaksudkan itu adalah daya khayalnya adalah hawa. Maka sekarang kapan saatnya daya khayal kedua zat ini berlaku? Jadi saya mulai dari jiwa terlebih dahulu. Kapan daya khayalnya jiwa itu akan muncul? Maka daya khayalnya jiwa ini akan muncul bisa pada saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sholat. Ya, jadi pada saat komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan nanti terjadi daya khayal. Jadi khusyuk ya, terjadi kehusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara hawa ini dari jiwa dulu. Jiwa ini ya, daya khayal jiwa muncul seperti itu, maka akan menghasilkan satu ketenangan, akan menghasilkan satu kenyamanan hidup. Disitulah sesungguhnya jiwa berada pada satu titik kenyamanan yang tertinggi, kenikmatan yang tertinggi. Itu yang dirasakan oleh jiwa. Jadi hakikat daripada kenyamanan, ketenangan itu akan dirasakan pada saat jiwa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasakan ketenangan, kenyamanan. Jadi dan ketenangan itu tidak bisa didapat karena harta, beda. Jadi misalnya orang mendapatkan rezeki yang banyak, itu berbeda rasanya. Jadi memang benar-benar ketenangan, kenyamanan yang dirasakan oleh jiwa ini benar-benar merupakan satu kenikmatan tertinggi yang Allah berikan di dunia ini. Dan itu merupakan bagian satu tanda-tanda atau ayat-ayat Allah yang nanti ya, di akhirat itu jauh lebih besar. Dan itu ukurannya adalah 1% saja. Jadi kenikmatan yang dirasakan oleh jiwa pada saat khusyuk tadi, atau kalau bahasa kerennya itu barangkali kontemplasi barangkali ya. Kontemplasi. Kehusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sesungguhnya hakikat kenikmatan. Yang 1%, sementara yang 90%, 99% nanti di akhirat. Kemudian yang kedua adalah kehusyuan yang tempatnya itu di kolbu, yang jiwa tadi. Tempatnya di kolbu. Merasakan kenikmatan itu adalah di kolbu. Kemudian kehusyuan daripada hawa nafsu, maka kehusyuan atau yang dimakan dengan angan-angan kosong tadi, maka justru sebaliknya gitu, tidak merasakan satu ketenangan, tidak merasakan satu kenyamanan. Ya. Jadi angan-angan kosong itu justru akan
menimbulkan satu bukan saja ketidaknyaman, tapi kegelisahan hidup. Ya. Kegelisahan. Dan itu adanya di kepala kita. Jadi mikir aja gitu. Itu adalah daya khayalnya hawa nafsu atau yang dimakan dengan angan-angan kosong. Nah, kemudian angan-angan kosong ini kapan saatnya angan-angan kosong ini bisa dirasakan oleh manusia yang terdapat di kepala? Misalnya pada saat manusia itu menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan. Apakah persoalan pribadi atau persoalan rumah tangga. Atau persoalan dengan kawan. Persoalan di kantor, di mana saja. Maka di sini hawa nafsu itu ketika diterima oleh hawa nafsu menjadi satu angan-angan kosong, ketika persoalan-persoalan hidup semakin menekan, kemudian diterima oleh kepala kita, ya, maka di situ sesungguhnya akan terjadi satu depresi yang sangat luar biasa. Jadi itu adalah angan-angan kosong atau kehusuan hawa nafsu yang akan membuat manusia itu menderita. Sementara kehusuan yang ada di dalam jiwa itu akan merasakan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, keindahan. Betul-betul dirasakan oleh jiwa yang ada di dalam kolbu itu. Jadi bahasanya sama, bahasa daya khayal. Daya khayalnya jiwa, daya khayalnya hawa nafsu. Nah, daya khayalnya hawa ini bisa kita lihat dari raut wajah kita. Misalnya kita melihat terbengong-bengong, gitu kan? Kan ada yang orang yang terbengong-bengong, ya. Terbengong-bengong, terus kemudian mengkerut, ya, mukanya mengkerut. Pendek kata bisa wajah itu akan menampilkan bahwa orang ini sedang merasakan daya khayalnya hawa. Maka di situ yang bekerja adalah pikiran yang diserang. Nah, ketika pada saat itu bergejolak daya khayalnya hawa nafsu itu, ya kan? Dan itu yang dilakukan oleh kepala kita, pikirannya bermacam-macam. Maka di situ nanti yang datang itulah setan yang masuk. Setan yang masuk. Maka disitulah sesungguhnya terjadinya atau mekanisme yang dinamakan dengan orang kesurupan tadi. Jadi orang kesurupan itu karena daya khayalnya hawanya itu memuncak, ya, adanya di kepala, kemudian kepala menjadi tertekan atau stres gitu. Maka disitulah masuk akan setan. Jadi karena kenapa setan itu masuk? Ya, karena ketika daya khayalnya hawa ini yang diwakili oleh kepala, artinya mikir terus, yang dipikir itu persoalan, dikaji, ya, diurai terus. Ya, orang persoalan diurai, semakin diurai semakin jelimet gitu. Jadi persoalan hidup itu kalau semakin diurai, maka semakin akan menjadi benang kusut. Jadi itulah ayat-ayat kauniyah itu. Nah,
Maka ketika terjadi benang kusut berpikir, pasti itu akan mengalami satu kebuntuan. Ketika daya khayal hawa itu bekerja. Nah, pada saat puncaknya sudah kepentok, nggak bisa kemana-mana lagi, maka disitulah nanti masuk setan itu. Maka itulah sesungguhnya mekanisme kesurupan itu. Karena memang setan itu sengaja membangkit-bangkitkan angan kosong itu ya, supaya mereka si penghayal itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika daya hayal hawa nafsu itu semakin memuncak, ya kan? Maka daya hayal jiwa itu semakin berkurang. Karena sesungguhnya antara daya hayal hawa dengan daya hayal jiwa ini jumlahnya 100%. Jadi kalau daya hayal hawa itu katakanlah 70%, maka daya hayal jiwa tinggal 30%. Jadi ketika di situ hawa sudah menguasai daya hayal tadi mayoritas 70%, ya, maka disitulah sesungguhnya akan semakin tidak bisa terselesaikan. Jadi contohnya misalnya satu problem kehidupan semakin diurai, maka itu akan semakin menjadi kusut. Karena sesungguhnya yang bisa menyelesaikan benang kusut itu hanyalah jiwa, bukan hawa. Nah, sehingga dengan demikian daya khayal ini yang ada di kepala kita itu yang memang sengaja dibangkitkan oleh setan untuk supaya kemampuan daya khayal jiwa itu semakin mengecil. Mari kita lihat di surat 4 ayat 120. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Jadi setan di situ akan bekerja sama antara daya khayalnya hawa nafsu tadi bekerja dengan sama setan, jadi semakin dibangkitkan angan-angan kosong itu. Padahal sesungguhnya ketika dibangkitkan itu sesungguhnya untuk menipu manusia. Dan itu akan semakin bukan semakin selesai, tapi akan semakin carut marut. Dan biasanya selain persoalan kehidupan, maka daya khayal itu akan muncul melalui satu keinginan manusia. Maka di sini hawa nafsu itu punya keinginan, jiwa itu punya keinginan. Ya. Maka berhati-hatilah dengan keinginan ini. Ya. Coba kita lihat surat 22 ayat 54. Ya. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu. Lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Ya, itu untuk jiwa. Yang untuk hawa di ayat 52-nya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ya, jadi adanya setan, ya. Jadi di situ daya hayal itu akan muncul, ya, masuk melalui satu keinginan. Ketika seorang manusia mempunyai satu keinginan,
maka yang muncul adalah dua. Ada keinginan hawa dan ada keinginan jiwa. Nah, kalau keinginan itu muncul dari hawa, maka disitulah setan itu akan membisikkan sesuatu. Ya, jadi yang buruk ketika melihat keburukan itu dikemas oleh setan menjadi satu kebaikan. Ketika melihat satu kebaikan, maka dikemas oleh setan menjadi satu keburukan. Maka berhati-hatilah pintu gerbang keinginan itu. Di situ dinyatakan bahwa setan itu akan menggoda ketika seseorang mempunyai satu keinginan, maka setan itu akan menggoda melalui satu keinginan. Kemudian Nabi juga punya keinginan. Ya. Tapi ketika setan itu menggoda melalui satu keinginan Nabi, itulah yang dihapus oleh Nabi SAW. Kenapa dihapus oleh Nabi? Karena keinginan Nabi sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika keinginan itu sesuai dengan keinginan Allah, maka itulah yang dinamakan dengan keinginan jiwa. Ketika keinginan itu tidak sesuai dengan keinginan Allah, maka itulah yang masuk ke dalam keinginan hawa. Nah, keinginan kepada hawa inilah sesungguhnya setan akan masuk menggoda itu. Sehingga nanti akan muncul daya khayalnya itu dibangkit-bangkitkan oleh setan gitu. Nah, akibatnya apa? Maka manusia akan semakin menderita. Baik keinginan sesuatu atau menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan. Maka menghadapi kedua hal ini, ya, maka ketika kita itu masuk ke dalam daya khayal hawa, maka usahakanlah jangan terlalu lama di sana, maka pindahlah kepada daya khayal jiwa tadi. Bahkan kalau perlu jangan diberi kesempatan hawa nafsu itu mengungkapkan daya khayalnya. Itu yang harus kita atur bagaimana supaya daya khayal kita ini masuk ke dalam daya khayal jiwa. Contohnya begini. Saya melalui satu keinginan misalnya, Ketika seseorang itu mempunyai satu keinginan, ya, keinginan itu misalnya kita mencari ma'isyah, ya, sebagai pedagang atau sebagai pencari kehidupan. Kemudian apa? Bagaimana supaya keinginan itu tercapai, ya, mencari rezeki yang halal supaya tercapai. Maka di situ cukup keinginan itu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya seperti itu. Kemudian setelah keinginan itu disampaikan kepada Allah, udah katakanlah misalnya keinginan itu berupa barang A misalnya. Ya sudah, keinginan itu sudah kita sampaikan kepada Allah. Nah, maka barang A-nya tadi tidak usah diingat-ingat. Tapi yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Minta saja kepada Allah supaya Allah berikan yang A tadi. Tapi yang A tadi jangan tak usah diingat-ingat karena sudah diserahkan kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik buat kita. Pasti Allah akan berikan. Jadi janji Allah, walladzina jahadu fina linahdiyannahum subulana. Ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalanku, pasti akan aku tunjukkan jalanku itu, kata Allah. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sungguh-sungguh tadi. Sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, misalnya ketika kita mempunyai satu persoalan. Persoalan, apakah persoalan pribadi, persoalan rumah tangga, atau persoalan berbagai macam lah persoalan kehidupan, bisa juga masalah mata pencarian. Ya. Maka semua persoalan itu, ya, maka yang terlebih harus kita lakukan terlebih dahulu bahwa pemahaman kita bahwa persoalan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pahami. Bahwa persoalan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Begitu caranya. Dan karena itu adalah pemberian dari Allah, maka kita terima dengan senang hati. Kita terima dengan senang hati bahwa itu adalah pemberian dari Allah, ya. Katakanlah musibah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terima dulu. Nah, kemudian terima dengan senang hati. Kemudian langkah yang ketiga adalah musibah tadi kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan lagi kepada Allah. Kemudian selanjutnya kita mohon kepada Allah untuk diberikan jalan keluar. Jadi sekarang ketika musibah itu, mengapa kita memahami bahwa musibah itu dari Allah, ya. Artinya apa? Supaya kita membendung ya daya khayal hawa itu supaya tidak muncul. Ketika persoalan atau musibah itu kita yakini betul bahwa itu dari Allah, artinya apa? Bahwa itulah salah satu cara untuk membendung supaya daya khayal dari hawa tadi tidak muncul. Angan-angan kosong tadi supaya tidak muncul. Jadi untuk menutup daya khayal yang dimiliki oleh hawa tadi. Angan-angan kosong tadi. Karena ketika angan-angan kosong sudah muncul, maka nanti masuk setan. Itu terus berhembus. Nah, semakin tinggi daya khayal dari hawa tadi akan semakin memperkecil daya khayalnya jiwa. Ketika daya khayal jiwa ini semakin kecil porsinya, maka akan semakin lemah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian itu merupakan satu cara yang memang sudah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim. Jadi kita terima, terus kemudian yang kedua kita menerima dengan senang hati bahwa itu adalah dari Allah, baru yang ketiga kita serahkan kembali kepada Allah, ya, dengan harapan supaya Allah akan memberikan jalan keluar dari musibah yang kita rasakan tadi. Dan yakinlah kepada Allah, yakinnya bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi itu juga salah satu cara untuk membendung supaya daya hawa tadi yang berupa angan-angan kosong hati tidak muncul. Yakinlah kepada Allah bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Nah, kalau sudah seperti itu, maka yang kita lakukan adalah selanjutnya adalah bagaimana jiwa kita ini mengingat Allah terus gitu. Mengingat Allah, ya. Terus memohon ampunan kepada Allah, memuji Allah, ya, jadi berzikir, berselawat kepada Nabi, udah itu saja gitu. Allah sudah tahu betul musibah apa yang sedang kita hadapi, ya. Nah, jadi artinya apa? Kita tidak meratap musibah yang menimpa diri kita. Tapi yang kita lakukan adalah bagaimana kita berzikir kepada Allah semakin kuat gitu.
untuk menutup angan-angan kosong tadi. Itulah resep sesungguhnya yang Allah berikan kepada kita, bagaimana jangan sampai kita masuk ke angan-angan kosong. Demikian juga misalnya kita bekerja sehari-hari, ya. Ini juga berhati-hati, ya. Bekerja sehari-hari. Jangan bekerja itu yang bekerja adalah hawa, tapi yang bekerja itu adalah jiwa. Ya, misalnya ketika kita mencari mata pencarian, ya kan. Nah, jangan sampai hawa yang bekerja di situ. Tapi yang bekerja harus adalah jiwa. Jadi bagaimana caranya jiwa bekerja? Mari kita lihat di surat 3 ayat 191. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Ya, jadi itu caranya seperti itu. Jadi artinya berzikir dulu, alladzina yadzakurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi mengingat Allah. Baru wa yatafakkaruna, baru berpikir. Berpikir apa? Apakah berpikir masalah pekerjaan? Apakah berpikir penciptaan Allah? Apa berpikir persoalan kehidupan gitu? Jadi memikirkan persoalan-persoalan kehidupan diawali dengan zikir terlebih dahulu. Sehingga dengan demikian pada saat memikirkan persoalan kehidupan itu, kita di dalam kolbu kita, jiwa kita ini sudah betul-betul bersama-sama dengan Allah untuk menyelesaikan persoalan itu. Itu yang dimaksudkan. Sehingga dengan demikian penyelesaian persoalan itu, apakah kita mau menyelesaikan persoalan itu dengan jiwa atau kita mau menyelesaikan dengan hawa. Kalau persoalan itu diselesaikan dengan hawa nafsu, maka pasti tidak akan selesai. Tidak akan menemukan jalan keluar. Tapi kalau diselesaikan dengan jiwa, ya seperti di surat 3 ayat 191 tadi, maka itu Allah akan berikan jalan keluar. Ya, coba dia di surat 65 ayat 2 yang terakhir ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Terus yang 3. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ya, jadi itu adalah yang menyelesaikan adalah jiwa. Jadi ada satu keyakinan ya, ketika jiwa menyelesaikan yang diawali dengan berzikir kepada Allah tadi, maka di situ Allah yang akan menyelesaikan persoalan itu. Allah berikan satu jalan keluar dari satu kesulitan kehidupan. Kemudian Allah akan berikan rezeki yang tidak terduga-duga. Dan ketika orang itu berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Maka sesungguhnya adalah rumus-rumus ini semuanya sudah dibentangkan oleh Al-Qur'anul Karim. Sehingga kita tinggal meyakini saja gitu. Jadi ketika ada ayat seperti itu, masukkan ke dalam kolbu kita, jangan dipikir. Jangan dipikir di kepala gitu. Maka diyakini di dalam jiwa, pasti Allah akan berikan satu jalan keluar. Karena orang yang beriman itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah, orang yang yakin kepada Allah, tidak pernah ragu kepada Allah. Pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi
Semakin dekat kita dengan Allah, maka itulah sesungguhnya daripada solusi kehidupan dari satu persoalan kehidupan.